Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wahyuda dengan NIM 1510851032. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana hasil dari penelitian yang saya lakukan. Saya mengangkat judul Nation Branding Pemerintah Kolombia dalam meningkatkan pariwisata melalui Rencana Pembangunan Nasional 2014-2018. Nah, untuk bab 1 yaitu pendahuluan yang mana berisi latar belakang. Sektor pariwisata bagi sebuah negara tidak hanya berpengaruh pada aspek ekonomi, melainkan juga berpengaruh terhadap aspek lainnya seperti aspek sosial, politik, dan juga budaya. Reputasi yang diperoleh oleh sebuah negara adalah hasil produksi image yang disiarkan secara luas ke seluruh dunia. Untuk Kolombia sendiri, dengan adanya kelompok bersenjata yang disebut dengan FARC, kemudian perang obat bius yang terjadi di Kolombia juga menjadi faktor negara Kolombia mendapatkan citra negatif bagi masyarakat global. Hal ini kemudian menimbulkan rasa takut bagi calon wisatawan yang ingin berkunjung. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Kolombia mengeluarkan Rencana Pembangunan Nasional tahun 2014-2018 yang mana menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas perekonomian nasional. Kemudian rumusan masalah. Dalam beberapa tahun terakhir, Kolombia tengah mengalami ledakan dalam jumlah wisatawan asing yang berkunjung. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kolombia dalam membangun citra positif negaranya. Sehingga hal ini menarik untuk dikaji bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kolombia dalam membangun citra positif negaranya. Adapun pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana strategi pemerintah Kolombia dalam meningkatkan pariwisata melalui Rencana Pembangunan Nasional 2014-2018. Nah, untuk tujuannya sendiri, untuk mendeskripsikan strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kolombia dalam meningkatkan pariwisata melalui Rencana Pembangunan Nasional 2014-2018. Untuk manfaatnya sendiri, sini saya bagi dua. Yang pertama secara akademis, yang mana diharapkan memberikan kontribusi dalam kajian ilmu hubungan internasional dengan membahas isu pertumbuhan pariwisata di suatu negara. Kemudian manfaat yang kedua itu secara praktis, yang mana menambah pengetahuan penulis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca terkait perkembangan sektor pariwisata. Nah, selanjutnya adalah studi pustaka. Di sini penulis menggunakan beberapa tulisan yang terdahulu yang ditulis oleh Luz Deri Gonzalez, Patrick Naef, Luis Fernando, Mary Laurie, dan juga tulisan dari Narcis Passos. Untuk kerangka konsep teoris ini, saya sebagai penulis menggunakan konsep nation branding yang dipopulerkan oleh Kate Denny, yang mana konsep ini merumuskan strategi yang harus diperhatikan agar nation brand suatu negara dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan poin-poin strategi, yang pertama adalah nation brand advertising, customer and citizen relationship, nation brand ambassador, diaspora mobilization, nation days, the naming of nation brand, kemudian nation brand tracking studies. Untuk metode penelitiannya sendiri, di sini penelitian ini berjenis kualitatif yang dibatasi pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Untuk unit analisis sendiri, di sini adalah pemerintah Kolombia, dan yang menjadi unit eksplanasi adalah Rencana Pembangunan Nasional 2014-2018 dengan tingkat analisis berada pada sistem internasional. Pengumpulan data sendiri merupakan dari studi kepustakaan dengan teknik pengolahan data dalam mengumpulkan data dan kemudian melakukan analisis. Untuk sistematika penulisan, yang pertama adalah bab 1 yang berisikan pendahuluan, kemudian bab 2 yang akan membahas tentang sektor pariwisata di Kolombia. Pada bab 3 akan membahas tentang Rencana Pembangunan Nasional Kolombia. Pada bab keempat akan membahas tentang nation branding pemerintah Kolombia dalam meningkatkan pariwisata melalui Rencana Pembangunan Nasional 2014-2018. Kemudian pada bab 5 berisikan kesimpulan. Langsung saja pada bab kedua, yaitu membahas tentang sektor pariwisata Kolombia. Pada poin pertama itu akan membahas tentang sejarah kepariwisataan dan perkembangan pariwisata di Kolombia. Negara Kolombia adalah negara yang terkenal dengan keanekaragaman alam, multikulturalisme, dan tujuan wisata. Identitas nasional Kolombia merupakan perpaduan dari budaya warisan Amerindian, Eropa, dan Afrika yang telah bersatu selama berabad-abad. Kolombia dibagi menjadi 5 wilayah alami yang berbeda, yaitu adalah Pantai Karibia, Pegunungan Andes, Pantai Pasifik, Lembah Amazon, dan juga wilayah kopi di kota Medellin. Yang mana tentunya menarik bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi liburan dengan 5 tujuan berbeda pada satu negara. Nah, Kolombia adalah lembaga dari Kementerian Perdagangan, Industri, dan Pariwisata Kolombia yang bertugas mempromosikan pariwisata internasional, investasi asing, ekspor, serta menjadi country brand di Kolombia. Kolombia sendiri mengeluarkan beberapa kampanye yaitu Colombia is Passion pada tahun 2007, kemudian ada Colombia The Only Risk is Wanting to Stay pada tahun 2012, dan juga Magical Realism pada tahun 2013. Nah, pada poin kedua bab kedua ini membahas tentang pengaruh keberadaan FARC di Kolombia.
Kelompok ini didirikan oleh Manuel Marulanda dan juga Jacobo Arenas pada tahun 1964 dengan aliran Marxis-Leninis. Dibentuk untuk menggulingkan pemerintahan dan mewakili kepentingan penduduk pedesaan setelah perang saudara yang terjadi pada 1948 sampai 1957. Kelompok ini membiayai kegiatan operasinya melalui perdagangan narkoba, penculikan, pemerasan, dan penambangan emas ilegal. FARC juga memberikan layanan pendidikan dan kesehatan bagi anggotanya, serta melatih militan untuk bertempur dan melakukan serangan. Hal ini menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat Kolombia yang ingin keluar dari tingkat kemiskinan dan memilih untuk ikut menjadi bagian dari FARC. Adapun tahapan konflik yang terjadi di Kolombia itu adalah yang pertama, tahap transisi kekerasan pada tahun 1958 sampai 1982. Kemudian tahap kedua itu ekspansi teritorial dan pertumbuhan gerilyawan pada tahun 1982 sampai 1996. Kemudian klimaks pada tahun 1996 sampai 2005. Kemudian tahap yang keempat adalah penataan ulang konflik bersenjata yang terjadi pada tahun 2005 sampai tahun 2012. Kemudian tahap kelima yaitu adalah negosiasi pasca konflik yang terjadi pada 2012 hingga tahun 2018. Nah, pada poin ketiga bab kedua ini membahas tentang dampak ekonomi dari sektor pariwisata. Menurut pemerintah Kolombia, sektor pariwisata menyumbang 8 US dollar dari 10 US dollar kas yang masuk ke negara Kolombia pada tahun 2018. Dari tahun 2010 hingga 2019, pariwisata di Kolombia terus meningkat dalam hal total kunjungan. Peningkatan ini didorong oleh surutnya konflik bersenjata yang terjadi di Kolombia. Nah, kemudian pada bab 3 yaitu membahas tentang rencana pembangunan nasional. Pada poin pertama membahas tentang rencana pembangunan nasional Kolombia 2014-2018. Rencana pembangunan nasional ini memiliki 3 pilar strategis, yaitu adalah perdamaian, kesetaraan, dan juga pendidikan, disusul dengan 6 strategi yaitu daya saing, infrastruktur strategis, mobilitas sosial, transformasi pedesaan, keamanan, keadilan, dan demokrasi untuk pembangunan perdamaian, kemudian pemerintahan yang bagus, kemudian juga pertumbuhan hijau. Pada pilar pertama yaitu adalah pilar perdamaian. Pilar ini memiliki tujuan yaitu untuk memperkuat dan memastikan keberlanjutan proses pembangunan perdamaian. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk pengintegrasian wilayah dan komunitasnya untuk menutupi kesenjangan sosial. Dan kemudian memerangi kesenjangan sosial dan geografis antara perkotaan dan juga pedesaan dalam hal pembangunan. Kemudian pada pilar kesetaraan memiliki 4 tujuan. Yang pertama adalah mengurangi kemiskinan dan memberantas kemiskinan secara ekstrim pada tahun 2024. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok sosial. Tujuan ketiga yaitu adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial dalam pelayanan publik seperti akses kesehatan dan pendidikan. Kemudian tujuan yang keempat adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Pilar pendidikan adalah pilar terakhir, merupakan alat paling kuat untuk menunjang kesetaraan sosial dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Capaian yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kolombia adalah untuk menutup kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antar individu, kelompok sosial, dan tercapainya kesetaraan kesempatan bagi semua warga negara. Rencana sektor pariwisata menjadi dengan tajuk Tourism for Peace Building pada 2014-2018 merupakan instrumen dalam tercapainya Rencana Pembangunan Nasional 2014-2018 yang menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas perekonomian nasional. Rencana ini memiliki 4 tujuan strategis. Yang pertama adalah daya saing untuk pembangunan pariwisata, kemudian konektivitas kompetitif, kemudian ada tindakan spesifik yang bertanggung jawab, kemudian yang terakhir adalah dengan tujuan informasi dan statistik pariwisata. Nah, pada poin kedua di bab 3 ini membahas tentang tantangan meningkatkan potensi pariwisata pasca konflik dengan FARC. Reintegrasi sosial masih menjadi tantangan yang harus dipulihkan pasca terjadinya konflik. Hal ini menjadi suatu hal yang penting untuk tercapainya perdamaian yang berkelanjutan. Fakta bahwa kesepakatan damai sudah ditandatangani tidak langsung menjamin bahwa seluruh masyarakat bersedia untuk menerima hidup berdampingan dengan mantan gerilyawan, apalagi berdamai dengan mantan gerilyawan tersebut. Pada poin ketiga di bab 3 membahas tentang promosi pariwisata melalui ProColombia. ProColombia bekerjasama dengan kementerian untuk mempromosikan pariwisata internasional, investasi asing, dan ekspor non-tradisional di Kolombia. ProColombia berfungsi sebagai organisasi pemasaran destinasi resmi dari negara. Tujuan ProColombia adalah untuk meningkatkan posisi Kolombia sebagai spot untuk investasi dan ekspor. Citra positif yang dipromosikan oleh ProColombia
disampaikan melalui tour guide dan juga platform internet dengan menunjukkan potensi pariwisata negara. Poin keempat di bab 3 ini membahas tentang meningkatkan pariwisata pinggiran dan hubungan dengan mantan jadi relawan FRC. Pariwisata pinggiran biasanya berskala menengah hingga kecil sehingga memiliki beberapa tantangan bagi usaha ini dalam mengembangkan bisnis yang menguntungkan. Usaha mikro ini memiliki tantangan khusus seperti banyaknya pemilik bisnis yang baru mengenal pariwisata dan juga menjadikan bisnis pariwisata ini sebagai usaha sampingan dan bukan usaha utama mereka. Nah, dalam perjanjian damai antara pemerintahan dan juga FARC, diatur juga ketentuan bahwa mantan gerilyawan dapat menerima dukungan materi dari pemerintahan dan masyarakat internasional untuk menjalankan proyek usaha. Nah, untuk bab 4 di sini saya membahas tentang nation branding pemerintah Kolombia dalam meningkatkan pariwisata melalui Rencana Pembangunan Nasional 2014-2018. Pada poin pertama, yaitu adalah nation brand advertising, yang mana merupakan pengiklanan brand dengan menggunakan beberapa media untuk mempromosikan sebuah brand dari suatu negara. Di sini pemerintah Kolombia menggunakan website dan juga penayangan film di Netflix, pemutaran musik di beberapa media, dan juga kampanye Land of Sabrasura di Amerika. Kemudian yang kedua yaitu adalah Customer and Citizen Relationship Management, yang mana strategi ini membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini dijadikan sebagai alat kontrol bagi negara terkait kritik dan saran dari masyarakat. Nah, di sini pemerintah Kolombia menetapkan teknologi yang terdapat di situs Pro Kolombia, kemudian memasang 800 hotspot gratis di kota-kota besar dan juga tempat pariwisata, kemudian menjalin kerjasama dengan Microsoft untuk hotel dan perjalanan. Pada poin ketiga yaitu adalah Nation Brand Ambassador, yaitu merupakan duta dari sebuah brand yang menggunakan sosok individu yang memiliki kredibilitas baik di mata publik. Di sini ada beberapa, yaitu adalah pertama Paulina Vega yang merupakan Miss Universe, yang kemudian ada James Rodriguez yang merupakan pesepak bola, dan juga kemudian ada Diego Barbosa yaitu duta merek negara Kolombia pada tahun 2017. Kemudian yang keempat adalah Diaspora Mobilization, yang mana persebaran suatu bangsa dari negara lain akan membantu negara dalam memperkenalkan nation brand negara asal mereka berada. Nah, di sini pemerintah Kolombia membangun International Victim Forum, kemudian Dewan Nasional dan Perdamaian Koeksistensi dan Rekonsiliasi menciptakan ruang khusus bagi penduduk Kolombia yang tinggal di luar negeri. Kemudian yang kelima ada Nation Days, yang mana merupakan perayaan hari nasional dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan nation brand dengan penayangan beberapa event dan juga festival pada hari nasional. Yang keenam ada Dynamic of Nation Brand, yang mana nama diberikan sebagai pembeda dari brand lain. Di sini Kolombia menggunakan nama Colombia Country Brand. Kemudian pada poin ketujuh adalah Nation Brand Tracking Studies, yang merupakan evaluasi apakah nation brand yang dilakukan efektif atau tidak. Di sini Pro Kolombia melalui Brand Finance menilai merek negara Kolombia paling tinggi pada tahun 2017. Kemudian Indeks Daya Saing Perjalanan dan Pariwisata menilai lingkungan Kolombia adalah berada pada posisi 62 pada tahun 2017. Nah, berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwasanya strategi nation branding yang paling berpengaruh dalam peningkatan pariwisata adalah bagian advertising dan juga diaspora mobilization. Dalam promosi pariwisatanya, pemerintah Kolombia memfokuskan pengguna platform media online untuk menebarkan citra positif negaranya. Nah, pada bab kelima yaitu bersihkan kesimpulan, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kolombia bekerja keras untuk menyukseskan rencana pembangunan nasionalnya melalui strategi nation branding dengan memperlihatkan citra dan reputasi baik pada dunia dengan melakukan berbagai promosi pariwisata, menuntaskan konflik, meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Kolombia, kemudian penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, pendirian bisnis, yang mana hal ini sesuai dengan pilar perdamaian, pendidikan, dan kesejahteraan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Nasional 2014-2018. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.